Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana ribuan pasukan keluarga Wang berhasil dikalahkan dan ditahan di institusi Dewa Surgawi. Hal ini menyebabkan kemarahan keluarga Wang dan 5 dari 9 naga keluarga Wang meluncur ke institusi Dewa Surgawi untuk menghancurkan tempat tersebut. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Saat ini, ribuan tentara keluarga Wang semuanya dalam kekacauan. Mereka kehilangan pemimpin mereka, menyebabkan mereka semua panik. Pada kenyataannya, formasi hebat mereka telah lama dipecah oleh 5 prajurit tua. Bunuh, balas dendam untuk leluhur Wang Chen. Seseorang berteriak. Ada beberapa jenderal perang dalam formasi yang memimpin serangan ke depan. Kalian semua memiliki keterampilan untuk apa, tidak menggunakannya di jalan yang benar. Menyerah. Wajah tetua yang tinggal di belakang di lembaga Dewa Surgawi tenggelam, juga bersiap untuk mengambil tindakan. Namun, gerakan 5 prajurit tua itu bahkan lebih cepat. Mereka mengaktifkan spanduk kecil. Dengan suara peng, itu hancur. 500 orang meledak di tempat, semuanya mati dengan kejam. Ini adalah bendera yang telah berpartisipasi dalam pertempuran abadi, sesuatu yang telah mengalami perang dengan pihak lain. Mereka berlima pasti tidak selamat karena kebetulan, mereka adalah veteran dari 100 pertempuran. Di bawah pembantaian jenis ini, apa yang disebut tentara kartu truf keluarga Wang tampak terlalu lemah, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Mati, atau menyerah. Shi Hao berteriak, memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan mereka. Kamu, mengancam keluarga Wang? Ada seseorang yang berteriak, tidak bisa menerima ini, ingin mengintimidasi Shi Hao dengan nama Immortal Wang. Aku tidak pernah merasa terancam oleh apapun, ini tetap benar sepanjang hidup aku. Jumlah orang dari keluarga Wang yang aku bunuh sudah tidak kecil, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan takut karena ancaman kamu? Kata Shi Hao. Kamu, orang itu menutup mulutnya. Jika kalian tidak ingin mati, maka kalian semua lebih baik menurunkan senjata kalian dan berbaring di tanah, teriak Shi Hao. 5 prajurit tua itu mengambil tindakan. Kali ini, mereka tidak melepaskan pembantaian besar, malah menekan pihak lain. Semuanya dilucuti, senjata terbang keluar. Selain itu, ada tekanan besar yang tidak bisa mereka tahan untuk menghancurkan mereka, membuat mereka semua tergeletak di tanah di depan kaki kelima prajurit tua itu. 3.000 tentara yang masih hidup semuanya ditundukkan. Wang Chen datang dengan kuat, namun semuanya berakhir dengan cara yang suram. Para pemimpin dibunuh, semua yang tersisa ditawan. Orang-orang sepertimu, meskipun kalian semua tidak merasa takut, hanyalah orang bodoh yang setia, bodoh. Yang kamu lindungi adalah keluarga Wang, bukan 9 surga yang benar-benar dalam masalah. Membangkitkan perselisihan internal, dari sudut pandang tertentu, kalian semua adalah orang berdosa. Tetua institusi Dewa Surgawi berteriak. Orang-orang ini dengan cepat dihukum, akan dikirim ke perbatasan Desolate untuk bertarung. Apa hak kalian semua untuk melakukan ini? Kami adalah orang-orang keluarga Wang, kalian semua tidak memiliki hak untuk menghukum kami. Seorang jenderal perang meraung, mengungkapkan ketidaksetujuannya. Kalau begitu kamu bisa mati. Shi Hao mengacungkan inti pedang di tangannya, melepaskan kepalanya dengan suara pulp, apalagi menghancurkan semangat primordialnya. Darah menyembur keluar. Dia sangat tegas, tidak memberi kesempatan pada jenderal ini. Semua orang dari keluarga Wang tetap diam karena takut. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak takut mati, tetapi siapa yang benar-benar tidak takut mati? Ini terutama terjadi ketika mereka menghadapi anak muda seperti Raja Iblis ini, semuanya dipenuhi dengan ketakutan. Itu karena Shi Hao benar-benar membunuh ketika dia mengatakan membunuh, tidak bercanda, bahkan mereka yang berasal dari keluarga umur panjang terbunuh tanpa ragu-ragu. Di 9 surga 10 bumi, tentara elit dari semua klan telah berangkat ke perbatasan Desolate, bergabung dengan perang berdarah. Di mana keluarga Wang kamu dalam semua ini? Teriak Shi Hao. Dia menatap mereka dan berkata, lambat dan lamban, aku tidak melihat kamu semua bergegas, malah menimbulkan perselisihan internal, kami sekarang memiliki alasan untuk percaya bahwa keluarga Wang kamu berkolusi dengan musuh, melakukan hal-hal untuk pihak lain. Kamu dengan jahat memfitnah kami. Ekspresi seorang jenderal berubah, berteriak. Itu karena ini bukan sesuatu yang bisa diucapkan begitu saja. Setelah terbukti, keluarga Wang tidak akan memiliki pijakan lagi, mereka akan menderita dari serangan semua klan. Baiklah, kalau begitu aku menunggu hari keluarga Wangmu membuktikan ketidakbersalahan, nantikan saat kalian semua mengirim pasukan besar ke Desolate Border, kata Shi Hao. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Cakrawala, dan kemudian duduk. Segera setelah itu, semua orang mengerti. Huang benar-benar sedang menunggu orang-orang keluarga Wang. Apakah 9 naga akan muncul? Ini adalah masalah besar. Jika mereka benar-benar datang, maka itu akan menghancurkan langit. Wang Chen terbunuh, 3.000 pasukan keluarga Wang ditawan, ditangkap di institusi Dewa Surgawi. Informasi ini dengan cepat menyebar, banyak klan raksasa di 9 surga di atas semua mendengar tentang ini.
Ini memicu keributan besar, menghasilkan gelombang surga yang meluap. Semua orang tercengang. Huang benar-benar berani melakukan ini, menghasilkan gangguan yang terlalu besar. Pada saat yang sama, semua orang juga bangun. Mereka diam-diam berpikir, keluarga Wang memang tidak mengirim pasukan ke Desolate Border, mungkinkah memang ada masalah? Ini adalah masalah yang sangat menakutkan, yang semua keluarga tidak punya pilihan selain memperhatikan. Jika keluarga Wang mengkhianati 9 surga, itu akan menjadi bencana mutlak. Beberapa monster tua yang tersisa di 9 surga mulai berbicara secara rahasia, karena masalah ini tidak dapat ditangani dengan mudah. Ada berita, keluarga Wang telah meletus dengan cahaya warna-warni merah, pancaran darah meluap. Ada sosok hebat tak tertandingi yang meledak dengan amarah, sudah keluar dari pengasingan. 9 naga telah bergerak, akan meratakan institusi Dewa Surgawi. Desas-desus ini muncul, memicu kegemparan. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Berapa banyak orang yang berani mengatakan bahwa mereka akan meratakan institusi Dewa Surgawi? Tempat ini didirikan oleh Meng Tianzheng, sosok yang tak tertandingi di dunia saat ini. Hanya 9 naga yang berani menjadi tak terkendali, berbicara seperti ini. Ini cocok dengan gaya mereka dalam melakukan sesuatu. Benar saja, informasi itu diverifikasi. Sebuah kapal perang raksasa bergegas keluar dari keluarga Wang, terbang menuju institusi Dewa Surgawi, merobek kehampaan, berjalan melintasi kubah langit, niat membunuh melanda segala arah. Tokoh besar keluarga Wang pindah, keluar, 9 naga datang. Ini adalah badai besar. Tidak ada yang akan mengharapkan hal-hal untuk berkembang ke tingkat ini. 9 naga benar-benar muncul. Sudah berapa tahun sejak mereka meninggalkan tanah suci keluarga Wang? Mereka sekarang akan pergi berperang. Lembaga Dewa Surgawi akan dimusnahkan. Bahkan berani menahan orang-orang keluarga Wang aku, berani membunuh anak-anak aku, kalian semua bisa dilupakan begitu saja. Seseorang meraung keluar dari kehampaan yang terkoyak, gila karena marah. Ini adalah Wang Er, naga kedua, seorang ahli yang tiada taranya. Dia berdiri di haluan kapal, rambut putih abu-abu beterbangan. Tubuhnya terbungkus dalam kekacauan utama, niat membunuh mengguncang langit. Huang, kawan kecil ini telah memprovokasi bencana besar, mungkin membawa bencana pemusnahan ke institusi Dewa Surgawi. Ada monster tua yang berkata dengan lembut, orang-orang ini memperhatikan masalah ini selama ini. Sebuah kapal perang yang sangat besar, dikelilingi oleh energi abadi, merobek langit, tiba dari batas dunia, segera muncul di atas institusi Dewa Surgawi. Kapal ini terlalu besar, sebanding dengan bintang, ukurannya yang luar biasa memberikan tekanan yang tak tertandingi. Bersama dengan untaian energi abadi yang dikeluarkannya, serta energi kacau yang berputar-putar, kapal perang raksasa ini bahkan membuat jiwa seseorang mulai bergetar. Ini adalah kapal perang yang tak tertandingi. Itu membuat bayangan yang sangat besar, seluruh bumi besar tertutup di bawahnya, menghasilkan hamparan kehitaman. Orang-orang keluarga Wang datang, 9 naga muncul, tiba dengan kekuatan ilahi yang tiada tara. Mereka tiba di institusi Dewa Surgawi, memandang rendah semua orang. Aura yang dikeluarkan kapal perang itu membuat semua makhluk yang berada dalam jarak ratusan ribu hingga jutaan li gemetar, menggigil ketakutan. Jenis tekanan ini sulit untuk bertahan, itu terlalu menakutkan. Kapal itu berwarna merah tua, diwarnai oleh darah para ahli yang paling kuat. Asal-usul kapal ini sangat bagus, digunakan oleh Immortal Wang, tetapi hari ini, dikendalikan oleh 9 naga. Sosok yang kuat berjalan keluar dari kapal perang besar, tubuhnya menjulang ke langit, berdiri di haluan kapal seperti raksasa yang mengejutkan dunia. Ini adalah proyeksi magisnya, mendukung langit dan bumi, yang tahu berapa puluh ribu sang tinggi. Saat ini, itu meletus dengan aura yang sangat menakutkan. Hancurkan lembaga Dewa Surgawi terlebih dahulu, itu tidak perlu lagi ada. Sosok ini meraung. Ini adalah salah satu dari 9 naga, tepatnya Wang Er. Segera setelah itu, 9 langit bahkan bergetar. Surga yang tak terukur bergetar, terus-menerus retak, seperti akhir dunia. Itu karena tombak muncul di tangan Wang Er. Membunuh cahaya meluap, energi abadi tak terbatas muncul, akan membelah dunia ini menjadi 2. Surga, ini adalah sekte keluarga Wang yang menekan harta karun tertinggi, salah satu artefak abadi klan mereka, Long Life War Halberd. Long Life War Halberd, item ini muncul, membunuh energi yang menelan sungai-sungai bintang, kabut abadi menutupi kubah surgawi, kekuatannya segera merobek kosmos besar. Ekspresi beberapa orang menjadi pucat pasi. Saat menghadapi serangan tak tertandingi dari senjata ini, bagaimana cara memblokirnya? Ini benar-benar mustahil untuk dihadapi. Itu karena begitu tombak perang ini menyerang, bahkan alam semesta yang besar akan hancur berkeping-keping, mustahil untuk diblokir. Ini adalah senjata Dao abadi sejati, yang tak tertandingi. Aktifkan formasi. Tetua institusi Dewa Surgawi berteriak. Ini bukan tempat biasa, ini adalah lembaga Dewa Surgawi. Biasanya, siapa yang berani menyerang tempat ini?
Akademi yang didirikan oleh bahan yang dikumpulkan oleh sekelompok monster tua adalah sesuatu yang tidak ada yang berani memprovokasi. Namun, hari ini, bencana tiba. Ada formasi kuno yang terkubur di sini. Meskipun mereka rusak, mereka masih merupakan sudut dari formasi Dao abadi. Pada saat ini, itu diaktifkan, sepenuhnya dihidupkan kembali, berkedip-kedip dengan langit yang mencapai kecemerlangan. Tombak perang tampak kuno, terlalu kuat. Itu meretas dari atas, energi kacau melonjak, langit dan bumi terbelah dua. Kekuatannya terlalu besar. Jenis kekuatan abadi ini adalah sesuatu yang tidak seorang pun berani bayangkan, jiwa mereka bahkan gemetar sebagai hasilnya. Banyak orang jatuh dengan lemah ke tanah, tidak mampu melawan bahkan ketika mereka berada ratusan ribu hingga jutaan li jauhnya. Tidak banyak orang yang bisa tetap berdiri. Berani bunuh anakku, kalian semua bisa menemaninya ke kuburan. Ini adalah suara Wang Er, membawa jenis kekejaman dalam kedinginan, serta niat membunuh dingin yang menyapu keluar. Di dalam institusi Dewa Surgawi, formasi besar bersinar, sejumlah besar sinar cahaya terjalin bersama, membentuk layar cahaya bintang, seolah-olah sungai bintang menyatu menjadi diagram bintang, menghalangi tombak perang ini. Hanya formasi yang rusak, namun ingin memblokir harta tertinggi klanku yang tak tertandingi. Suara Wang Er sangat dingin, membawa arogansi, serta jenis penghinaan yang sesuai. Benar saja, tombak perang ini tidak tertandingi, kekuatannya terlalu besar. Itu membelah alam semesta, mengiris kekacauan utama, turun di penghalang cahaya, memusnahkan pecahan bintang tak berujung yang muncul di permukaannya. Formasi magis lembaga Dewa Surgawi tidak bisa menghentikannya. Tombak perang turun, simbol Dao besar dari formasi besar bahkan semakin redup, fragmen Dao abadi tidak dapat memblokir kekuatannya yang tak tertandingi. Hanya lembaga Dewa Surgawi yang sepele, tidak berharga apa-apa, namun kalian semua berani bertindak dengan berani. Sebelum keluarga Wang aku membuat langkah kami untuk menghapus kamu semua seharusnya memainkan peran kamu. Karena kalian semua telah memprovokasi klan raja kami, maka kami akan memusnahkan kalian semua. Wang Er berkata dengan dingin. Formasi magis lembaga Dewa Surgawi bergoyang, kekuatan ilahi yang tak ada habisnya mulai melonjak dari fondasi bangunan, membentuk penghalang cahaya yang bahkan lebih gemilang. Seolah-olah alam semesta yang agung sedang terbuka, disertai dengan cahaya kekacauan utama. Formasi magis Dao abadi tidak ada bandingannya. Suara memekakkan telinga terdengar, karena simbol formasi yang rusak berkumpul menjadi artefak, perisai, simbol di permukaan rumit, misterius dan tak terduga, seolah-olah kosmos berkembang. Ada jejak belang-belang di permukaannya. Pertahanan mengejutkan dunia. Jika itu di masa lalu, ketika formasi tidak rusak, itu pasti bisa memblokir serangan dari senjata abadi. Tombak perang menghantam perisai, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, mengguncang 9 surga. Banyak keluarga kuno tersentak, semuanya ngeri. Saat ini, berbagai keluarga berumur panjang semuanya memperhatikan, menggunakan cermin penghubung surga klan mereka, cermin penerangan ilahi, dan hal-hal lain untuk mengamati pertempuran yang mengejutkan ini. Tombak besar melonjak dengan cahaya abadi yang menyilaukan. Itu sangat tajam, membunuh energi yang melanda ke segala arah, tidak mungkin dihentikan, menghancurkan semua jiwa yang hidup hingga hampir punah. Tombak ini membelah perisai, perisai tidak bisa bertahan pada akhirnya. Long Life War Halberd tak terbendung, menghancurkan pertahanan formasi lagi. Kalian semua benar-benar memblokir serangan ini. Aku ingin melihat apa yang akan kalian semua lakukan selanjutnya. Wang Er tertawa dingin. Dia mengangkat tangannya lagi, memegang tombak besar itu di tangan, senjatanya dingin. Kemudian, itu melonjak dengan kabut abadi, cahaya kacau meletus ke segala arah, meretas lurus ke bawah menuju institusi Dewa Surgawi. Itu mencoba untuk sepenuhnya memusnahkan tempat ini, menghancurkan tanah ini. Tentu saja, bajingan kecil bernama Huang itu tidak bisa mati. Aku sudah melihatmu, untukmu, kamu tidak akan bisa mati bahkan jika kamu mau, itu tidak akan semudah itu. Suara Wang Er sangat dingin. Seluruh kepalanya dengan rambut panjang putih abu-abu berserakan, energi kacau bahkan mengelilingi tubuhnya, sosoknya misterius dan kuat. Langit dan bumi runtuh, tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan ini. Agar formasi lembaga Dewa Surgawi diaktifkan, esensi spiritual surga dan bumi diperlukan, membutuhkan lautan energi. Baru saja, itu sudah habis, jadi orang bisa melihat betapa menakutkannya tombak perang itu. Bagaimana mereka bisa menghentikannya kali ini? Semua orang menjadi sedikit tercengang. Mungkinkah institusi Dewa Surgawi benar-benar akan dimusnahkan? Semua orang terkejut. Bagaimanapun juga, 9 naga keluarga umur panjang Wang sangat menakutkan. Mereka biasanya tetap terpencil, tetapi begitu mereka muncul, langit akan runtuh dan bumi tenggelam, darah menghujani dan angin buruk bertiup, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Senior, tolong ambil tindakan. Di depan istana tembaga di depan lembaga Dewa Surgawi, Shi Hao, semut tanduk surgawi kecil, dan 5 prajurit tua berdiri bersama. Saat ini, mereka meminta para ahli hebat untuk mengambil tindakan.
Dia menyerahkan inti pedang abadi. Pemimpin prajurit tua menerima inti pedang, naik ke udara untuk menghadapi sisi lain. Itu pedang bajingan kecil itu. Mata Wang Er menyipit. Dia tahu bahwa pedang ini aneh, tapi dia tidak merasa takut, tetap percaya diri dengan kekuatan Long Life War Halberd. Dia mendukung tombak ini dengan kekuatan besar. Cahaya abadi meluap, menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya, memiliki kekuatan penghancur dunia. Di bawah jenis tekanan ini, inti pedang abadi bersinar. Itu sangat aneh, langit yang dipenuhi hujan cahaya berhamburan. Selain itu, sosok manusia muncul di tubuh pedang, seolah-olah naik dengan cahaya warna-warni. Adegan ini aneh, sangat mengejutkan. Inti pedang dan tombak perang hancur bersama, percikan beterbangan di mana-mana di antara keduanya, pancarannya menyilaukan. Sinar cahaya itu seperti kilat, merobek kekosongan. Senjata mereka bertabrakan, meletus dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Aku baru tahu bahwa bajingan kecil itu akan meminjamkan senjatanya kepada kalian semua. Kalau begitu, aku akan dengan senang hati menerima hadiahmu. Mata Wang Er berkedip-kedip dengan cahaya yang menyala-nyala, menatap inti pedang abadi. Tombak perang menekan inti pedang. Selain itu, dekrit magis muncul di kapal besar, meskipun kuno, tertutup retakan, masih melepaskan cahaya abadi, menerangi langit dan bumi. Segel. Di kapal perang, Wang Da muncul. Dia melepaskan raungan besar, mengaktifkan dekrit magis Dao abadi ini, memenjarakan inti pedang abadi. Pada saat ini, semua orang dari institusi Dewa Surgawi terkejut, ekspresi mereka sangat jelek. Keluarga Wang ingin mencuri senjata abadi, situasinya tidak baik. Aku tidak pernah berharap keluarga Wang tidak hanya mengeluarkan Long Life War Halberd, mereka bahkan menggunakan dekrit magis pendiri legendaris. Monster tua dari keluarga berumur panjang tertentu berkata dengan desahan keheranan. Yang disebut pendiri bukanlah Wang abadi, melainkan ayahnya, ahli Dao abadi sejati yang tak tertandingi. Itu adalah seseorang dari Immortal Ancient. Huang, dasar bajingan kecil, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki satu inti pedang yang tidak terlalu buruk? Hari ini, kita akan mengambilnya untuk memperkuat klan Wangku. Orang-orang keluarga Wang tertawa dingin. Semua orang bisa merasakan betapa bahagianya mereka, karena mereka bisa tahu dengan sekali pandang bahwa inti pedang itu tidak biasa. Begitu memasuki Wang Clan, mereka akan melonjak dengan kekuatan, mampu melengkapi kekuatan Long Life War Halberd yang tak tertandingi. Keluarga Wang menggunakan keputusan pendiri untuk membatasi inti pedang, menggunakan Long Life War Halberd untuk menekan dan merebutnya, mungkin sangat berhasil. Bukankah kalian semua menjadi bahagia sedikit lebih awal? Barang-barangku tidak semudah itu dicuri. Shi Hao berkata dengan dingin. Bagaimana mungkin seorang prajurit membiarkan senjatanya disita? Prajurit tua itu memegang inti pedang di tangannya, berkata dengan ekspresi kosong. Berperilaku jahat di depanku, apakah kalian semua benar-benar berpikir kediaman resmi garis darah semut bertanduk surgawiku hanya di sini untuk terlihat cantik, tanpa barang-barang keluarga? Semut kecil emas bahkan lebih berteriak. Terlepas dari bagaimana seseorang melihatnya, dia tidak gugup, tetapi malah bersemangat. Kuali sumber asal, kumpulkan! Prajurit tua itu mengeluarkan teriakan. Ah, berhenti, teriak Wang Er. Dia sekarang benar-benar ketakutan, karena tombak perang di tangannya gemetar, hampir lepas dari tangannya. Ini membuat bulu halusnya berdiri. Ini hanyalah senjata abadi, sesuatu yang kakeknya belum pernah dia temui disempurnakan sepanjang hidupnya. Tombak perang tak tertandingi, mampu memutuskan sungai panjang masa lalu dan masa kini. Namun sekarang, itu malah dipenjara. Pusaran gemerlap di bawah menyapu ke atas, banyak bintang berputar-putar di dalam, seolah-olah domain bintang muncul, akan mengumpulkan tombak perang ini. Tombak perang bersinar, kabut abadi melonjak, cahaya warna-warni keberuntungan meluap, bahkan lebih mengejutkan langit membunuh energi melonjak. Wang Er melakukan semua yang dia bisa, mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan yang melahap di bawah. Langit bergetar, langit dan bumi bergema. Samar-samar seseorang bisa mendengar suara nyanyian kitab suci dari kedalaman bawah tanah, seolah-olah ada semut emas melantunkan sutra, memahami Dao Agung, mempengaruhi seluruh langit dan bumi ini. Lepaskan aku, Wang Er merong. Dia pasti tidak bisa kehilangan tombak ini, atau dia akan menjadi seseorang yang dikutuk oleh keluarga Wang sepanjang sejarah. Tombak besar bersinar, meletus dengan semua jenis pola. Ini diukir oleh keabadian sejati, sekarang benar-benar hidup kembali, membebaskan diri dari pusaran misterius yang akan melarikan diri. Raungan terdengar, seolah-olah binatang buas raksasa melolong. Samar-samar orang bisa melihat kuali muncul dari kabut kekacauan utama, samar-samar terlihat di bawah tanah. Kuali sumber asal, senjata makhluk terpenting, yang sebelumnya milik semut bertanduk surgawi. Ini adalah senjata yang mengejutkan generasi demi generasi di Immortal Ancient, karena ini adalah senjata terpenting dalam sejarah, tidak ada yang lebih penting dari itu. Apa bintang sungai, matahari, bulan, gunung, dan sungai?
Semuanya akan hancur sebelum itu. Bahannya sangat istimewa, digali dari lautan kekacauan utama, kuat dan kokoh, tidak dapat binasa melalui 10.000 era. Bersama dengan fakta bahwa itu telah disempurnakan berkali-kali, itu tidak ada bandingannya. Kuali ini sangat menakutkan. Meskipun itu hanya proyeksi, itu masih bisa menghancurkan gunung dan sungai. Menjelang ini, Shi Hao sebelumnya sangat emosional, karena dia telah memasuki dunia manor abadi bawah tanah sebelumnya mengangkat kuali ini. Itu adalah proyeksi kuali sumber asal, bukan dirinya yang sebenarnya. Selain itu, dari kelompok makhluk muda tertinggi yang pergi ke bawah tanah, dia adalah satu-satunya yang bisa meningkatkannya, semua orang bahkan tidak bisa menggerakkan proyeksi itu. Orang bisa melihat betapa menakjubkannya senjata itu. Bobotnya bisa meruntuhkan langit dan bumi, mampu menekan zaman kuno. Sekarang, prajurit tua itu mengeluarkan teriakan, meminjam kekuatan Origin Source Cauldron untuk berurusan dengan artefak magis Dao abadi keluarga Wang, yang ingin merebut Long Life War Halberd keluarga Wang sebagai gantinya. Ada misteri besar yang tersembunyi di bawah tanah, seluruh dunia bangsawan abadi memiliki 9 gunung, di antaranya adalah ritual Dao milik semut tanduk surgawi. Senjatanya disembunyikan di sana. Tombak perang yang berjuang bebas ditarik kembali sekali lagi di bawah kekuatan yang luar biasa. Bagaimana bisa seperti ini? Tombak perang umur panjang keluarga Wang aku tidak kalah dengan senjata apapun, bagaimana bisa ditundukkan oleh kuali? Menghilang. Wang merong. Dia sekarang benar-benar khawatir. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu benar-benar bahkan tidak repot-repot melihat tempat macam apa ini, apa yang ada di bawah lembaga Dewa Surgawi. Bagaimana ini bisa menjadi tempat di mana keluarga Wang kamu dapat berperilaku kejam? Shi Hao berkata dengan dingin. Itu karena dia sepenuhnya menyadari bahwa sisa-sisa kepala salah satu dari 10 setan, semut bertanduk surgawi yang agung ada di sini, dan itu pasti akan memiliki efek yang kuat pada kuali ini di sini. Prajurit tua itu mengambil tindakan, inti pedang di tangannya meretas ke depan, langsung menghancurkan tombak umur panjang, mulai merebut senjata. Tidak, cepat dan ambil tindakan, bantu aku. Wang meraung, matanya bahkan akan berdiri. Dia tidak lagi memiliki kesombongan dan kesombongan sebelumnya, keringat dingin mengalir di wajahnya. Apakah menurutmu keluarga Wangku tidak punya siapa-siapa lagi? Tepat pada saat ini, bukan hanya satu suara yang terdengar. 3 orang berjalan keluar dari kapal perang itu secara berurutan, mendukung dekrit magis bersama dengan Wang Da. Bersama dengan Wang Da dan Wang total ada 5 orang. 5 naga dari keluarga Wang muncul. Salah satu dari mereka memegang beberapa fragmen dekrit magis tingkat rendah, menggunakannya seperti senjata, mengaktifkannya pada prajurit tua itu. Mereka merobek langit seperti pisau, sangat mempesona. Keputusan magis yang hancur ini sebelumnya telah digunakan oleh keluarga Wang. Meskipun mereka kehilangan kekuatan abadi yang tak tertandingi, mereka masih memiliki kekuatan luar biasa. Sebelumnya, ketika Wang Zhen memimpin ribuan pasukan kartu truf di sini, fragmen formasi magis adalah salah satunya. Dekrit magis di tangan Wang Da secara alami mengejutkan dunia, berasal dari tangan kakek mereka. Meskipun retak, permukaannya penuh dengan pola yang rumit, kekuatannya sangat hebat. Selain itu, seluruh materi dekrit itu cukup istimewa, mampu membawa kekuatan terbesar dari seorang ahli yang tak tertandingi. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, mengalami pertempuran hebat satu demi satu, sudah menunjukkan retakan, kekuatan abadinya tidak berkurang, atau dia tidak akan mampu menghentikan inti pedang seperti Long Life War Halberd. Menyerap, beberapa orang mengaktifkan dekrit magis, seluruh gulungan kuno melepaskan seberkas cahaya keemasan yang menyala-nyala. Itu mengepung Wang dengan paksa menyeretnya kembali ke kapal perang. Kemudian, kapal perang menyusut, tidak lagi menindas kubah surgawi, melainkan bergerak keluar siapa yang tahu berapa banyak Li Heng, kuali sumber asal cukup kuat, tetapi disegel di bawah tanah, belum waktunya untuk keluar. Jika kita menjauh dari akademi, itu tidak dapat menunjukkan kekejamannya. Wang San berkata dengan dingin. Keluarga Wang benar-benar menstabilkan pijakan mereka. Wang tidak lagi panik, ekspresinya sekarang sangat jelek. Hanya kecelakaan kecil. Aku ingin melihat apa yang akan kalian semua lakukan sekarang. Aku sudah mengatakan bahwa hari ini, institusi Dewa Surgawi akan diratakan, dimusnahkan dari dunia ini, jadi itu pasti akan selesai. Anak kedua, berhentilah omong kosong, jika kamu punya nyali, maka datang saja. Yang tua ini akan mengalahkanmu. Di institusi Dewa Surgawi, semut kecil emas berkata dengan linglung. Jenis ejekan ini membuat Wang yang telah hidup dari zaman kuno hingga sekarang tenggelam. Kepalanya yang berambut putih keabu-abuan berkibar-kibar dalam kabut kekacauan utama, ekspresinya sangat menakutkan. Singkirkan institusi Dewa Surgawi. Wang Da memberi perintah. 9 naga keluarga Wang semuanya memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa, masing-masing dari mereka ahli, sulit bagi mereka untuk menemukan pasangan mereka di dunia ini. Saat ini, dengan 5 dari mereka berkumpul, senjata abadi di tangan, siapa yang bisa melawan mereka? Hong.
Kapal perang itu bersinar. Wang Da mengaktifkan dekrit magis, Wang Er mengaduk tombak perang umur panjang, menyerang bersama-sama, sepenuhnya menenggelamkan lembaga Dewa Surgawi di bawah. Pusaran di bawah lembaga Dewa Surgawi tidak pernah menghilang. Itu naik ke langit, menutupi langit di atas dan bumi di bawah, tak tertandingi, sepenuhnya menelan semua kekuatan ilahi yang menyerang. Ini, 5 naga keluarga Wang tersedot di udara dingin. Sementara itu, pada saat ini, ekspresi monster tua yang melihat pemandangan ini melalui cermin penghubung surga, cermin penerangan ilahi, dan hal-hal lain sangat berubah, merasa sangat terkejut dan khawatir. Kuali sumber asal ada di sini, mampu bertahan melawan segalanya. Tidak mungkin, bagaimana kualinya bisa sekuat ini, seolah-olah itu benar-benar dihidupkan kembali. Seolah-olah seorang abadi sejati yang mengoperasikannya. Mungkinkah kita harus benar-benar membangunkan Long Life War Halberd klanku juga? Ekspresi mereka menjadi jelek, karena mereka pasti harus membayar harga untuk melakukan itu. Membunuh. Lanjutkan serangan. Aku menolak untuk percaya bahwa kuali dapat terus aktif. Wang Da merong. Tepat pada saat ini, 5 prajurit tua semuanya bergegas ke langit, ilahi menuju 5 naga, ingin menaklukkan mereka di sini. Datang saja pada kami. Hanya inti pedang, aku ingin melihat apa yang akan kamu bawa untuk menghadapi artefak magis Dao abadi sekarang, setelah meninggalkan perlindungan Origin Source Cauldron. Salah satu naga keluarga Wang tertawa dingin. Kalian semua telah berperilaku kejam untuk waktu yang lama, sudah waktunya bagi kalian semua untuk ditekan. Tepat pada saat ini, sesosok muncul di belakang kapal perang. Tetua Agung Meng Tianzheng muncul. Kamu orang tua, bukankah kamu pergi ke Desolate Border? Kenapa kamu kembali? Wang Er terkejut. 5 naga keluarga Wang terkejut, ekspresi mereka pucat. Mereka merasa bahwa keadaan sekarang benar-benar buruk. Meskipun mereka sangat percaya diri, ketika Tetua Agung muncul, itu masih membuat mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Bunuh dia! Wang Da merong. Dia mengaktifkan dekrit magis Dao abadi, menyerang Tetua Agung. Berbagai ahli yang menonton dari kejauhan semuanya mengungkapkan ekspresi terpesona, tidak pernah mengharapkan Tetua Agung Meng Tianzheng tiba-tiba muncul. Mereka semua tahu bahwa kelima naga itu kemungkinan besar dalam masalah besar. Ini seperti membuka tas, menunggu mereka menyelam lebih dulu. Membunuh. 2 naga keluarga Wang mengoperasikan dekrit magis pada saat yang sama, membuatnya melepaskan surga yang meluapkan cahaya abadi, meledakannya pada Tetua Agung. Huah! Tangan Great Elder bergetar, secara langsung menghasilkan kain pembungkus mayat Raja Abadi, kekuatannya menelan langit, mengirim beberapa benda langit yang relatif lebih dekat runtuh. Kain pembungkus mayat bersinar, bergegas pada dekrit magis itu, secara langsung menekannya. Bagaimana dekrit magis sang pendiri bisa mentolerir kekejamanmu? Tekan dan bunuh. Wang Da merong. Hanya sebuah keputusan, namun kalian semua secara delusi berpikir itu bisa dibandingkan dengan spanduk perang yang direndam dalam darah esensi 2 Raja Abadi? Serahkan saja. Tetua Agung mengeluarkan dengusan dingin. Kain pembungkus mayat mengelilingi langit dengan suara hua, menutupi dekrit magis di bawah. Kemudian, itu benar-benar merebutnya. Naga keluarga Wang bergetar. Syuah! Tetua Agung mengayunkan kain pembungkus mayat, melemparkan dekrit magis ke kedalaman bawah tanah lembaga Dewa Surgawi, membiarkan kuali sumber asal melahapnya. Dia tidak perlu khawatir tentang pembalasan dekrit ini lagi. Pada saat yang sama, 5 tentara tiba, membawa inti pedang abadi serta senjata mereka sendiri, menyerang 5 naga. Kita akan mempertaruhkan semuanya, bunuh. 5 naga meraung. Mereka memegang Long Life War Halberd, menyerang ke depan, bertempur hebat melawan 5 prajurit tua. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah pertempuran yang mengejutkan dunia. Sosok manusia terbang kemana-mana, pancaran pedang berkelap-kelip, pancaran pedang membelah langit. Tombak ilahi menghancurkan surga, terlalu menakutkan. 5 naga itu sangat kuat. Beberapa monster tua dari beberapa keluarga berumur panjang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, merasakan keterkejutan yang dalam. Banyak orang sudah tahu bahwa kelima prajurit tua itu adalah orang-orang kuno. Meskipun mereka telah lama meninggal, beberapa kesadaran tempur dan hal-hal lain masih tersisa. Mereka sebelumnya telah bertempur tanpa akhir tanpa mati, berpartisipasi dalam perang fase terakhir Immortal Ancient, tentara abadi sejati. Namun sekarang, 5 naga keluarga Wang benar-benar bertarung dengan mereka sampai langit dan bumi terbalik, hantu menangis dan dewa melolong. Jenis pencapaian pertempuran ini membuat monster tua yang menonton dari kegelapan mengeluarkan keringat dingin. Ketika beberapa dari mereka bertanya pada diri sendiri apakah mereka bisa melakukan ini, mereka pikir mereka tidak bisa. Ini adalah perjuangan yang intens, pertempuran besar yang menakutkan. Pada akhirnya, Wang Er batuk seteguk besar darah. Long Life War Halberd di tangannya ditundukkan oleh inti pedang prajurit tua itu, situasi pertempuran tiba-tiba berubah. Membunuh. 5 prajurit tua mengeluarkan raungan rendah. Di bawah pancaran dingin dan suara menderu,
Mereka seperti jiwa perang yang tak tertandingi yang dihidupkan kembali, menjadi semakin menakutkan, secara bertahap menundukkan 5 naga. Kesadaran pertempuran mereka sebelumnya terbangun, menjadi semakin menakutkan. Wang Er diledakkan terbang, lengannya dilepas oleh inti pedang abadi. Bahkan Long Life War Halberd meninggalkannya. Kemudian, keempat naga lainnya mengalami kerusakan serius, terkena senjata di tangan keempat prajurit lainnya, membuat mereka muntah seteguk darah, tubuh mereka terlempar. Keberanian dan kekuatan 5 prajurit tua itu tak tertandingi. Mereka bergegas, menangkap kelima naga. Kalian 5 serangga, kemana perginya semua amarahmu? Di mana keagungan dan keagungan kamu sekarang? Mengatakan bahwa kamu akan memusnahkan kami. Menurut pendapat aku, kamu semua datang untuk membuang hidup kamu, ingin dilemparkan ke dalam panci dan direbus bersama. Semut kecil emas berteriak. Kelima naga itu semuanya ditangkap, semuanya ditundukkan, apalagi dilemparkan ke institusi Dewa Surgawi. Mereka berlumuran darah, tubuh masih membawa energi kacau, menunjukkan kekuatan mereka. Mereka yang menyaksikan adegan ini dari kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil kedinginan. Ini adalah 5 naga, namun mereka ditangkap. Kekuatan ilahi mereka tidak ada bandingannya. Ketika mereka semua bersama, mereka bisa membalikkan 9 surga. Saat ini, tidak ada yang menertawakan mereka, karena mereka tahu siapa lawan mereka. Kelima prajurit tua ini adalah orang-orang kuno yang abadi yang telah ada dari era agung kuno abadi sampai sekarang, tetap abadi melalui pertempuran tanpa akhir. Seberapa kejam dan pahitnya perang besar kuno abadi? Semua klan keluar untuk melawan pihak asing, bertarung sampai langit runtuh dan bumi pecah, hantu menangis dan dewa gemetar, bahkan dunia akan runtuh. Di bawah jenis lingkungan di mana semua ahli jatuh dalam pertempuran, ahli dari semua klan layu, 5 tentara ini mampu bertahan dengan tubuh yang hancur. Ini adalah keajaiban itu sendiri, cukup untuk menjelaskan masalah ini. Inilah tepatnya alasan mengapa pertempuran 5 naga melawan 5 prajurit tua begitu intens. Mereka telah lama membuktikan diri. Bukan karena mereka tidak cukup kuat, melainkan karena lawan yang mereka temui terlalu luar biasa. Itu karena ketika kelima prajurit tua itu bertarung, akhirnya, bahkan roh heroik yang tertidur di dalam tubuh mereka dihidupkan kembali, kesadaran bertarung kembali. Kabut abadi melonjak, tak tertandingi di dunia ini. Bajingan kecil. Ketika dihadapkan dengan ejekan semut kecil, Wang Da menjawab dengan dingin. Kemudian, dia bangkit, mengangkat tangannya untuk menampar keluar. Jika telapak tangan ini mengenai sasarannya, bahkan dia dari garis keturunan semut tanduk surgawi emas, dia masih akan ditampar menjadi pasta berdarah, mengakhiri hidupnya. Peng! Tombak perang meronta-ronta dari belakang, digunakan seperti tongkat. Itu memiliki tubuh logam hitam pekat dan berat logam, langsung menyerang punggung Wang Da, membuatnya batuk seteguk besar darah, seluruh tubuhnya terbang keluar. Sebelum dia mendarat di tanah, tombak perang prajurit tua itu terbang keluar. Dengan suara peu, itu menembus tubuhnya, memakukannya langsung ke tanah. Darah memercik kemana-mana, dia tidak bisa lagi bergerak. Inilah tepatnya para prajurit tua yang pernah mengalami perang Immortal Ancient, kuat dan tegas, kejam saat mengambil tindakan. Wang Da mengeluarkan erangan teredam, seluruh tubuhnya meronta-ronta, gemetar. Seseorang harus mengakui bahwa dia sangat kuat, benar-benar menahan kekuatan tombak perang jenis ini yang dapat menghancurkan jiwa seseorang. Apakah kalian semua masih ingin memusnahkan institusi Dewa Surgawi? Shi Hao melihat mereka. Wang Er menatapnya, 2 garis cahaya perak tiba-tiba keluar dari matanya. Energi kacau melonjak, menembus dunia, ingin membunuh Shi Hao. Sial! Sebuah tombak besar seputih salju berdiri di jalan, menyebarkan cahaya perak kacau yang keluar dari matanya. Seorang prajurit tua mengambil kation, ikut campur. Selain itu, dia mengacungkan tombak besar di tangannya, meretas ke depan. Dengan suara peu, itu meretas secara diagonal ke bahu Wang Er, darah memercik kemana-mana. Kedua bagian tubuh itu terbelah. Adegan itu sangat menakutkan. Tubuh Wang Er berkerut, ekspresi sangat marah, mata membawa kebencian pahit dan kekejaman. Wang Zhen adalah putra sulungnya, jadi setelah dia terbunuh di institusi Dewa Surgawi, dia secara pribadi memimpin pasukan. Dia memanggil beberapa saudaranya, bahkan mengeluarkan klan yang menekan harta abadi, namun mereka masih ditangkap. Kamu masih ingin bertindak kejam? Apakah kalian semua benar-benar akan dengan keras kepala terus melakukan hal-hal dengan cara yang salah? Cao Yusheng menundukkan kepalanya, melihat ke arah sosok-sosok tingkat fosil hidup ini. 5 naga keluarga Wang semuanya ditundukkan di sini, masing-masing dari mereka berlumuran darah, terluka parah. Di masa lalu, ini adalah hal yang tak terbayangkan. Semua orang tahu bahwa 9 naga keluarga Wang tidak tertandingi. Bagaimana hal semacam ini bisa terjadi, benar-benar menjadi tahanan. 5 naga sangat marah. Mereka merasakan gelombang penghinaan, tidak pernah menyangka akan datang hari ketika mereka seperti ini, jatuh ke titik menjadi tahanan. Keluarga Wang berada tinggi di atas, selalu tetap tak tertandingi,
Namun hari ini, sebuah legenda dihancurkan. Bahkan Long Life for Halberd dan dekrit pendiri disita, menjadikan mereka orang-orang yang akan dikutuk oleh keluarga Wang sepanjang sejarah. Pendirinya tak tertandingi di alam semesta, kata-kata yang benar mengguncang dunia. Silakan kembali dan taklukkan monster dan iblis ini. Wang Damerong. Dia masih tidak mau, mencoba memanggil dekrit pendiri. Hong. Cahaya ilahi yang tak berujung meletus dari bawah tanah. Keputusan itu sangat sulit, karena jejak spiritual sejati pendiri keluarga Wang ada di sana. Ketika mendengar panggilan itu, ia ingin menyelamatkan keturunannya. Bumi besar pecah, langit runtuh. Pada saat itu, seolah-olah alam semesta akan hancur berantakan. Namun, gangguan ini hanya berlangsung sesaat, dengan cepat ditekan. Sumber asal kaldron bergetar, melahap matahari dan bulan, langsung menundukkannya. Di dalam kuali, bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, perlahan-lahan bergerak dalam kekacauan utama. Dekritnya ditekan, langsung dicegah bergerak. War Tombak, tolong hidupkan kembali, tunjukkan kekuatanmu sepenuhnya di dunia ini dan bunuh semua musuh. Meskipun Wang Er terbelah dua, darah berceceran di tanah, dia masih tidak mau menyerah. Dia melantunkan bagian dari mantra kuno, ingin memanggil Long Life for Halberd. Zeng zeng zeng. Ini adalah tombak perang yang bergerak. Itu melepaskan cahaya, bahkan lebih menakutkan daripada energi pedang yang luar biasa, merobek langit dan mengguncang dunia ini. Tombak perang dilepaskan, tak tertandingi di bawah langit. Ada desas-desus bahwa setelah tombak sejati dihidupkan kembali, jika dilemparkan ke langit berbintang, itu akan segera membuat kubah bintang runtuh, menghapus bintang yang tak terhitung jumlahnya, sangat menakutkan. Tetua Agung berjalan mendekat. Dia mengaktifkan spanduk perang darah besi yang telah direndam dalam darah esensi Raja Abadi. Dengan suara huala, tombak perang melilit, menenangkan pemberontakannya. Kamu, Wang Er terkejut. Kain yang sebelumnya melilit mayat Raja Abadi, juga direndam dalam darah esensi dari orang-orang kuno yang tak terhitung jumlahnya bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh tombak perang ini bahkan jika ia memiliki roh. Kata Tetua Agung. Lembaga Dewa Surgawi, kamu menggertak orang lain terlalu jauh. Meng Tianzeng, apakah menurutmu keluarga Wangku tidak punya siapa-siapa lagi? Wang Er dipermalukan dan marah. Senior Meng, menggertak yang muda seperti yang tua, tidakkah kamu takut meninggalkan nama yang buruk? Kita harus mengerti bahwa keluarga Wang aku masih belum menolak, ayah aku masih hidup. Wang San berbicara, ekspresinya tidak ramah, sedikit sombong. Itu karena mereka percaya bahwa dalam waktu singkat, Meng Tianzeng tidak akan mengambil nyawa mereka karena takut terhadap ayah mereka. Keluarga Wang aku menjadi lebih makmur setiap hari, 9 kecil sudah menembus puncak, mengejar ayah aku. Meng Tianzeng, menggertak orang lain seperti ini, apakah kamu tidak takut keturunan kamu dan institusi Dewa Surgawi dihancurkan di masa depan? Setiap orang memiliki hari ketika mereka menua, tidak mungkin kamu selamanya dapat mempertahankan energi darah kamu tanpa menurun. Adapun Wang Xi, dia bahkan lebih percaya diri, sedikit arogan, berbicara mengancam. Di kejauhan, berbagai keluarga umur panjang semua tetap diam, karena dia tidak melebih-lebihkan. Fakta bahwa keluarga Wang menghasilkan seseorang seperti itu terlalu menakutkan. Ada desas-desus yang beredar bahwa 9 naga keluarga Wang masing-masing lebih kuat dari yang terakhir yang paling kuat. Ada desas-desus bahwa Wang 9 langsung mengejar Immortal Wang, diberkati dengan bakat, prestasi luar biasa, keterampilan yang menantang surga. Di dunia ini, hari akan tiba ketika para kultivator menua, semuanya akhirnya mati. Bahkan jika keterampilan Tetua Agung tidak ada bandingannya, dia masih memulai jalan kemunduran, ditakdirkan untuk layu di tahun-tahun terakhirnya tidak jauh dari sekarang. Sementara itu, Wang Nini justru berada di tahun-tahun terbaiknya. Pada saat itu, dia pasti akan mencapai puncak semua kehidupan, menjadi tak tertandingi di langit di atas dan di bumi di bawah. Jika dia ingin membalas dendam, tidak ada yang bisa menahannya. Kamu terlalu banyak berpikir. Karena yang tua ini masih hidup, maka aku tidak akan membiarkan pelaku kejahatan menimbulkan masalah di dunia ini, aku pasti akan mengambil tindakan dan menekan mereka. Adapun generasi selanjutnya, aku percaya masih akan ada orang yang akan bangkit. Saat dunia berubah, keluarga Wang tidak akan bisa membuat dunia ini kacau, akan ada seseorang yang bisa menghadapi Wang 9. Kata Tetua Agung. Shi Hao merasa mata Great Elder melirik. Gelombang panas mengaduk dalam dirinya, dia harus bangkit bagaimanapun caranya. Terlepas dari apakah itu untuk berurusan dengan pihak asing atau untuk menekan keluarga Wang, melindungi institusi Dewa Surgawi, dia membutuhkan kekuatan yang tak tertandingi. Tetua hebat, kamu terlalu baik. Ketika berhadapan dengan orang-orang seperti ini, mengapa kamu repot-repot berdebat dengan mereka? Jika itu aku sudah lama menampar mereka sampai mati. Kata Cao Yusheng. Dia juga bangkrut, berdiri bersama dengan Shi Hao dan Meng Tianzeng. Anak nakal generasi muda, kamu pikir kamu siapa, berani mempermalukan kami? Wang Xi mengeluarkan raungan, membuat kekosongan bergetar.
Meskipun dia terluka parah, kultivasi disegel, dia masih sangat mencengangkan. Dia berjuang untuk berdiri, ingin menampar Cao Yusheng sampai mati dengan satu tamparan. Namun, para prajurit tua itu kejam. Salah satu dari mereka langsung ditebas dengan tombak surgawi. Dengan suara peu, kepalanya disingkirkan dengan bersih. Ah, Wang Xi berteriak sedih. Ini adalah eksekusi, sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Meskipun dia kuat, dia selalu tinggi di atas. Dia lahir di keluarga Wang, jadi tidak mungkin dia menanggung penderitaan seperti ini. Hatinya meledak dengan amarah. Kepalanya dipenggal, tetapi dia tidak akan mati. Selain itu, tubuhnya yang patah dapat dengan cepat digabungkan, tetapi prajurit tua itu tidak memberinya kesempatan. Benar, Cao Yusheng berbicara dengan benar. Tetua hebat terlalu baik, ketika berhadapan dengan 5 serangga ini, kamu harus menampar mulut mereka dengan keras, tidak perlu menceramahi mereka tentang alasan, apalagi perlu bertindak sopan. Semut kecil emas berteriak dengan ribut, berharap seluruh dunia jatuh ke dalam kekacauan. Dia meminta kelima prajurit tua itu untuk mengambil tindakan. Pak! Pada akhirnya, hal semacam ini benar-benar terjadi. 5 prajurit melakukan hal-hal seperti yang dia katakan, karena mereka adalah pasukan semut bertanduk surgawi, melindungi garis keturunan klan adalah tanggung jawab mereka. Kelima naga sebelumnya telah mempermalukan garis darah semut bertanduk surgawi, jadi mereka tidak merasakan hambatan batin ketika berhadapan dengan orang-orang ini. Sesuatu yang membuat setiap klan terkejut terjadi. Suara pilih pala terdengar. Seberapa mulia status 9 naga keluarga Wang? Namun, wajah mereka dipukul dengan kejam di sini. Suara mulut mereka yang dipukul sangat bergema, jelas terdengar bahkan dari beberapa lusin li keluar. Para kultivator dari semua klan tercengang, tidak dapat berbicara. Ini terlalu mengejutkan. Itu hanyalah 5 naga keluarga Wang. Namun, wajah mereka dipukul saat ditekan ke tanah. Ini, semua orang terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kelima naga semuanya ditekan ke tanah dan dipukuli, seperti sesuatu yang keluar dari fantasi. Semua orang benar-benar terpana. Ketika orang-orang dari berbagai keluarga berumur panjang melihat pemandangan ini, mereka semua kehilangan suara. Apa yang bisa mereka katakan? Mereka bertanya pada diri sendiri apakah yang mereka lihat itu nyata, tetapi kenyataan ada di depan mata mereka. Suara-suara itu tajam dan jelas. 5 prajurit tua itu sangat kejam. Mereka mengambil tindakan, bahkan kelima naga itu tidak bisa bertahan lagi, daging mereka terkoyak dan tulangnya patah. Jika orang-orang dari samping berani menyentuh mereka, maka mereka pasti akan diledakkan menjadi kabut berdarah bahkan sebelum mereka mendekat. Meskipun kultivasi kelima naga itu disegel, daging mereka masih bisa menghasilkan ladang pelindung sendiri. Namun sekarang, mereka seperti domba, tidak dapat menghentikan 5 prajurit tua. Roh-roh kuno yang telah pergi, kalian semua seharusnya sudah tersebar sejak lama. Kalian semua benar-benar berani mempermalukan kami. Wang Wu sangat marah, tidak membungkuk bahkan di bawah situasi seperti ini, malah berteriak dengan marah. Dia marah ke titik di mana seluruh tubuhnya menggigil. Baginya, ini adalah jenis penghinaan, dia tidak pernah merasa begitu sedih sebelumnya, ditekan ke tanah dan mulutnya dipukul, itu benar-benar tak terbayangkan. Dari dulu sampai sekarang, berapa banyak tokoh besar yang pernah mengalami hal-hal ini sebelumnya? Saat ini, dia benar-benar ingin meledakkan tubuhnya sendiri, mengakhiri penghinaan semacam ini. Itu terlalu sulit untuk bertahan, tak tertahankan. Telapak tangan besar seorang prajurit tua turun, sinar pedang berkedip-kedip di antara jari-jarinya, melepaskan kepalanya, memisahkannya di leher. Terlebih lagi, satu jari menunjuk ke celah di antara alisnya, akan memberikan pukulan mematikan. Berhenti, jangan ambil nyawanya, teriak Wang Xi. Dia sekarang benar-benar ketakutan. Dia sudah melihat bahwa para prajurit tua ini terlalu kejam, berubah menjadi boneka, emosi mereka sebelumnya terhapus, tidak merasakan sedikitpun belas kasihan terhadap apa yang disebut keluarga umur panjang. Apakah kalian semua yakin? Apakah kamu masih berani menendang orang? Semut kecil emas berkata dengan berisik. Semua orang terdiam. Apakah iblis kecil ini masih tidak mau berhenti? 5 naga akan disiksa sampai mati, jenis penghinaan ini bahkan lebih sulit untuk diterima daripada kematian. Mari kita berhenti di sini. Tetua Agung berkata, menyuruh kelima prajurit itu berhenti. Apakah kita akan membiarkan mereka pergi di sini? Bukankah ini meminta masalah? Semut kecil emas tidak puas. Kelima naga ini jelas tidak mudah untuk dihadapi, mereka pasti akan membalas dendam di masa depan. Mereka ahli, jarang terlihat di dunia ini. Orang-orang seperti ini tidak bisa diperlakukan seperti ini. Kata Tetua Agung. Meng Tianzheng, apakah kamu mencoba menengahi hubungan kita? Apa gunanya melakukan ini sekarang? Lakukan saja yang terburuk. Wang San berteriak dengan marah, mendidih karena marah. Tetua Agung menendang keluar, mengirimnya terbang, tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara fipha, lebih dari 10 patah di tempat, luka-lukanya menjadi lebih serius. Kamu, Wang San terkejut dan marah.
Alasan aku memohon keringanan hukuman, untuk tidak membiarkan kalian semua menanggung kesulitan lagi bukan karena aku melemahkan sikap aku, terlebih lagi untuk tidak membiarkan kalian semua bertindak liar. Immortal Wang tidak mendisiplinkan kalian semua dengan benar, jadi aku tidak keberatan menggunakan waktu untuk mengajar kalian semua dengan benar. Tetua Agung berkata dengan dingin. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Wang San menatapnya. Kalian semua akan bertugas untuk membunuh musuh di Desolate Border, kata Tetua Agung. 5 naga keluarga Wang segera terpana, dan kemudian mereka bangun. Semua orang yang menonton juga menjadi terkejut, memahami apa yang ingin dilakukan Tetua Agung. Mereka akan dikirim ke Desolate Border, untuk menggunakan kekuatan luar biasa mereka untuk membunuh musuh. Ini mengirim mereka pergi untuk menjalani hukuman pidana. Begitu mereka dikirim ke sana, mereka kemungkinan tidak akan pernah kembali, tujuan akhir mereka pasti mati dalam pertempuran. Meng Tianzeng, kamu, menggunakan jabatan publik untuk membalas kesalahan pribadi, mengirim kami 5 orang ke kematian kami. Meng Tianzeng, apakah ini sesuatu yang bisa kamu putuskan? Itu adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh semua klan. Wang Da dan Wang Er segera menjadi cemas, berteriak keras. Jika mereka benar-benar melangkah di jalan itu, apakah mereka bahkan bisa hidup? Diam! Tetua Agung menendang keluar, mengirim mereka terbang, darah sekarat di langit. Semua klan bertarung dengan nyawa mereka di perbatasan Desolate, keluarga Wang kamu masih belum mengirim siapapun, jadi hanya kamu semua. Kemudian, Tetua Agung menatap mereka dengan dingin, berkata, namun, justru sikap inilah yang kamu semua miliki yang memungkinkan aku untuk membawa sedikit harapan, memungkinkan aku untuk mempercayai kamu sekali lagi bahwa kamu tidak mengkhianati kami untuk itu. Musuh. Tetua, mereka hanya berpura-pura, mereka semua harus dibunuh. Semut kecil emas berteriak penuh kebencian. Omong kosong, kalian semua ingin menghancurkan hidup kami, ini tidak bisa ditoleransi. Aku ingin berbicara dengan klan, berbicara dengan keluarga. Teriak Wang San. Mereka tidak ingin dikirim ke Desolate Border, tidak ingin mati, ingin bertemu dengan Immortal Wang, memintanya untuk ikut campur. Kalian semua memiliki keterampilan yang luar biasa, kenapa tidak menggunakannya untuk membunuh musuh? Bukankah itu sia-sia? Ini sudah diputuskan. Kapal perang dari keluarga Wang ini akan berangkat ke Desolate Border, bergabunglah dalam perang, kata Tetua Agung. Semua orang menghela nafas. Nasib kelima naga itu sulit untuk diubah, ditakdirkan untuk bertarung di Desolate Border. Banyak orang dalam hati bertepuk tangan dengan kagum, terutama beberapa keluarga berumur panjang yang terlebih lagi melepaskan napas lega, merasa bahwa semuanya harus seperti ini. Hanya beberapa orang yang merasa menyesal, karena mereka tidak dapat melihat 9 naga keluarga Wang pindah bersama. Jika itu terjadi, maka mereka bisa menyaksikan pertempuran hebat yang tak tertandingi dari 9 naga yang beraksi bersama. Selalu dikatakan bahwa ketika 9 naga itu bersama, maka mereka tidak akan tertandingi di bawah langit. Namun, mereka tidak pernah melihat ini sendiri. Tidak, aku tidak akan menyerah. Bukan karena aku takut mati, tapi itu karena aku perlu mendiskusikan banyak hal dengan ayah. Keluarga Wang aku dapat berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi kami tidak dapat dipaksa oleh orang lain, itu terlalu memalukan. Teriak Wang Wu. Benar, keluarga Wang aku bersedia berkontribusi di Desolate Border, tetapi kami tidak dapat melalui metode semacam ini. Wang Shi juga meraung. Karena kalian semua tidak takut mati, maka pergilah, semakin awal kamu pergi, semakin banyak bantuan yang akan kamu dapatkan. Dengan keterampilan kamu, kamu pasti akan membangun manfaat besar di Desolate Border. Kamu semua tahu bahwa ada keberuntungan alami yang besar di sana juga, siapa tahu, kamu semua bahkan dapat memperoleh manfaat besar. Tetua Agung memarahi. Kamu, mengambil tindakan secara sewenang-wenang, tidak mungkin seperti ini. Wang Er meraung, merasa kaget dan marah. 5 naga keluarga Wang sedang berjuang, tidak ingin pergi ke medan perang. Mereka meraung di sini, berjuang. Pada saat ini, musik abadi terdengar di atas, cahaya warna-warni yang menguntungkan berkembang. Sebuah jalan emas besar terbentang untuk siapa yang tahu berapa puluh ribu li, turun dari luar angkasa. Semua orang tercengang, semuanya tercengang. Ini adalah jalan lintas alam. Seseorang mendukung langit dan bumi dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, tiba dari tempat lain di 9 surga, memasuki surga yang tak terukur. Keluarga emas surga Yuyu. Seseorang mengenali siapa itu karena mereka melihat kereta kaisar kuno di jalan emas besar, di atasnya lencana keluarga emas surga Yuyu. Ini adalah keluarga umur panjang yang sangat kuat. Pikiran semua orang melonjak, karena kereta kaisar ini bukan masalah kecil, itu milik Lady Monarch Clan, seorang wanita tua dengan kultivasi yang tak terbayangkan. Dia adalah leluhur lama keluarga emas, ahli nomor 1 dari keluarga umur panjang, kekuatan magisnya tak terbatas. Kereta perang emas ini, meskipun terlihat cukup redup warnanya, juga sedikit rusak, ini semua adalah bukti dari pertempuran brilian di masa lalu, sebuah objek yang pernah ada di 2 era besar.
Ini adalah kereta perang kuno keluarga emas yang diwarisi dari era besar terakhir, menjadi kendaraan Lady Monarch. Pada saat ini, kereta perang bergemuruh, langsung tiba melalui jalur cahaya keemasan dari Clear Profound Heaven, muncul di Immeasurable Heaven, turun ke institusi Dewa Surgawi. Hanya kereta kaisar ini yang bisa melewati 9 surga dengan mudah, seolah-olah sedang berjalan di jalan datar. Ada masalah. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Itu karena semua orang dari keluarga berumur panjang tahu untuk apa dia datang ke sini. Keluarga emas menghasilkan kebanggaan surga yang luar biasa bernama Jinzan, seseorang yang berkultivasi di Akademi Suci. Orang ini diketahui telah memecahkan semua jenis catatan dari masa lalu hingga sekarang, menempa jalannya sendiri. Tidak ada yang bisa menghadapinya di jalur metode dunia saat ini, melebihi semua yang ada di hadapannya. Justru Jinzan ini, yang dijodohkan dengan Wang Shi dari keluarga Wang. Dapat dikatakan bahwa keluarga Wang dan keluarga emas terhubung melalui pernikahan, menambah kekuatan di atas kekuatan, membuat semua yang disebut kekuatan tingkat atas semua merasakan ketakutan menahan yang tak tertandingi. Jin Taijun. Bahkan Tetua Agung Meng Tian menjadi serius, menatap kereta perang itu. Kakak Meng dan aku sebelumnya pernah bertemu. Seorang wanita tua berjalan keluar dari kereta perang kuno emas. Dia sangat tinggi, perjalanan waktu meninggalkan terlalu banyak jejak di tubuhnya. Dia sudah tua dan berambut abu-abu, wajahnya dipenuhi kerutan, energi darah sudah sedikit mengering. Kalau tidak, ketika seseorang sekaliber ini keluar, bahkan sedikit energi darah bocor, itu akan membuat langit terbelah, bumi besar runtuh. Dia sangat menghargainya, membatasi semua energi darahnya, bahkan tidak membiarkan gumpalan mengalir keluar. Saudara Meng, aku datang untuk memohon keringanan hukuman. Bisakah kamu memberi aku wajah dan membiarkan 5 naga ini pergi? Jin Taijun sangat lugas, berbicara seperti ini. Rambutnya yang seputih salju seperti perak, mata vertikal tertutup di antara alisnya. Ini adalah sosok yang menakutkan, tidak diketahui sudah berapa puluh ribu tahun sejak dia muncul di dunia. Sekarang, dia datang dengan kereta perang kuno klannya, tiba di surga yang tak terukur tepatnya untuk menyelamatkan 5 naga. Semua orang menghela nafas dalam hati. Keluarga Wang dan keluarga emas terhubung melalui pernikahan, jelas bergerak bersama. Dalam situasi seperti ini, Jin Taijun muncul. Keluarga Jin adalah kekuatan besar, dan Jin Taijun bahkan lebih merupakan sosok yang tak tertandingi. Dia adalah seseorang yang kekuatannya telah menerangi tahun-tahun kuno, kecemerlangan mengalir ke surga, tidak banyak orang yang mampu bersaing dengannya. Saat ini, dia sudah sangat tua, tetapi terlepas dari itu, dia masih membuat orang lain ketakutan. Mungkin masih ada kekuatan yang tak tertandingi dalam dirinya. Semua orang menyaksikan dalam diam, banyak dari mereka tidak ingin melihat 5 naga dibebaskan dari hukuman. Namun, mereka juga tahu bahwa sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi sekarang setelah Jin Taijun berbicara. Tetua Agung Meng Tianzheng memandangnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Aku menolak." Hanya 2 kata ini, sangat langsung, menolaknya begitu saja. Saudara Meng, kamu juga memiliki generasi muda, dan juga keturunan. Apakah kamu tidak ingin memiliki kelonggaran? Pikirkan keturunan kamu, berikan sedikit wajah. Kata Jin Taijun. Saat mengucapkan kata-kata ini, dia menekankan kata, keturunan. Ini membuat semua orang terkejut, Tetua Agung juga memiliki keturunan? Ini adalah pertama kalinya banyak orang mengetahui hal ini. Itu karena menurut rumor, Tetua Agung Meng Tianzheng tetap tidak menikah sepanjang hidupnya, tidak memiliki pendamping Dao. Sekarang, informasi ini dirilis, bahwa dia memiliki keturunan. Apakah kamu mengancamku? Tetua Agung berkata dengan dingin. Aku tidak berani. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kamu harus menempatkan diri kamu pada posisi orang lain, menjadi sedikit lebih toleran, memberi keturunan kesempatan. Dengan cara ini, 9 surga dapat tetap sopan dan ramah, sehingga tidak ada hal buruk yang akan terjadi di masa depan. Jin Taijun memiliki ekspresi ramah di wajahnya, berbicara dengan santai. Banyak orang merasakan ketajaman dari kata-katanya. Ini adalah jenis petunjuk, terlebih lagi jenis kekuatan. Berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Tidak ada yang bisa mengubah masalah ini, tidak peduli siapa yang datang. Tetua Agung menolak dengan tegas, apalagi mengatakan, keturunanku berada di perbatasan sunyi, hidup dan mati diatur oleh takdir. Jika mereka jatuh dalam pertempuran, maka itu adalah tujuan akhir terbaik. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka semua terguncang, mau tidak mau merasa sangat menghormati Tetua Agung. Keturunannya berada di Desolate Border, betapa tidak mementingkan diri sendiri ini, mengirim semua keturunannya ke sana. Saat ini, terlepas dari apakah itu orang-orang yang menonton secara rahasia atau mereka yang berdiri di sini, mereka semua merasakan gelombang rasa hormat. Tepat pada saat ini, cahaya cemerlang berkelap-kelip di langit, kabut abadi bergelombang dalam gelombang. Ada binatang suci yang membawa kereta perang, 4 atau 5 aura kuat muncul berturut-turut, aura mereka menutupi langit dan bumi.
Mereka semua adalah orang-orang dari keluarga umur panjang. Beberapa tokoh paling kuno muncul. Kami mendukung keputusan Saudara Meng. Beberapa orang berjalan keluar, kekacauan utama melonjak, kabut abadi samar-samar terlihat. Mereka berbicara secara bersamaan. Beberapa keluarga berumur panjang mendukungnya, membuat ekspresi Jin Taijun berubah. Pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, "Baik." Tepat pada saat ini, di batas cakrawala, sebuah pintu besar terbuka, pasukan tak berujung bergegas keluar, baju besi mereka gemerlap, pancaran pedang mengejutkan langit, sangat mempesona. Ini adalah sekelompok elit, sekarang tiba melalui gerbang spasial. Hanya beberapa keturunan yang tidak layak. Saudara Meng dapat menghukum mereka sesukanya, minta saja mereka mengembalikan beberapa jasa di Desolate Border. Pada saat yang sama, keluarga Wang aku akan mengirimkan 100.000 pasukan elit. Suara ini terdengar dari gerbang spasial. Itu adalah Wang abadi. Kata-kata Immortal Wang membuat semua orang tercengang, dalam hati terkejut. Mereka tidak pernah berharap dia membuat keputusan seperti ini. Gerbang itu sangat besar, seolah-olah terbentuk dari puncak abadi yang besar. Itu menjulang di antara langit dan bumi, mendukung alam semesta, membentuk alam yang melintasi gerbang Dao ilahi. Pasukan demi pasukan tentara berangkat, masing-masing dari mereka melonjak dengan energi darah, esensi spiritual mengelilingi mereka. Kekuatan ilahi meluap dari orang-orang ini, berkumpul bersama, menerjang seperti ombak besar di pantai, mengguncang langit, membuat tempat ini tidak stabil. Ini pasti elit, helm mereka cerah, baju besi bersinar, pancaran dingin senjata mereka menerangi 9 langit, bahkan membuat roh primordial seseorang menjadi ngeri. Mereka seperti sekelompok dewa iblis dari neraka, yang akan bertarung di tanah terpencil yang luas. Pada awalnya, itu masih tenang, tetapi ketika pasukan besar tiba, binatang buas digunakan sebagai tunggangan, bergerak dengan gelisah, semuanya adalah binatang purba, banyak dari mereka adalah spesies abnormal yang dibudidayakan selama lebih dari 10.000 tahun. Ksatria duduk di atas mereka, memegang tombak, tombak perang, dan hal-hal lain, pemandangan yang sangat menakutkan. Binatang buas ini memiliki sisik dingin yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin seperti logam. Mereka sangat besar, masing-masing dari mereka mengeluarkan raungan rendah, mengguncang kekosongan sampai berpisah. Ada lebih dari 10.000 binatang purba, beberapa dari mereka memiliki tanduk panjang di kepala mereka, dingin dan dalam, merobek langit seperti bilah surgawi. Kuku mereka sangat besar, menginjak-injak dunia sampai langit dan bumi bergetar, bergemuruh dengan suara. Tempat ini berisik, niat membunuh melonjak. Gelombang tentara elit ini jelas bukan tentara biasa. Terlepas dari di mana mereka disembelih, akan ada hujan darah dan angin busuk, memicu kejutan besar. Tidak ada yang mengharapkan Immortal Wang untuk berinvestasi begitu dalam, menyerahkan pasukan sebesar ini untuk mendukung Desolate Border. Ini belum semuanya. Tangisan burung yang keras dan jernih terdengar, sayap raksasa menyebar ke langit. Burung-burung ganas bergegas keluar dari gerbang spasial satu demi satu, membuka sayap ilahi mereka, menutupi langit dan menyembunyikan matahari. Seolah-olah awan hitam melayang satu demi satu, menebarkan bayangan besar di atas bumi, membuat seseorang merasa tercekik, bahkan sulit bernapas. 10.000 binatang buas terbang, masing-masing dari mereka dengan kultivator duduk di atasnya. Manusia dan burung raksasa, ini adalah kombinasi yang kuat. Niat membunuh yang bergolak melonjak tinggi ke langit. Burung-burung ganas ini terdiri dari keturunan semua jenis burung ilahi, sedangkan yang memimpin semua burung ilahi, misalnya, gagak emas, peng, luan emas hijau, dan lainnya, sayap berharga membelah langit. 10.000 binatang buas yang dipasang, 10.000 burung ganas, dan 80.000 tentara di kereta perang, semuanya bergerak melintasi langit, menciptakan pemandangan yang sangat mengejutkan. Ini justru ketulusanku. Suara Immortal Wang terdengar dari balik gerbang spasial. Tidak ada yang menyangka akan melihat pengeluaran besar seperti ini. Ini jelas bukan jumlah pasukan yang lebih rendah, melainkan pasukan pribadi keluarga Wang yang kuat, gelombang kekuatan yang sangat penting. Immortal Wang benar-benar mengirim mereka keluar, mengirim mereka sebagai bala bantuan ke Desolate Border. Ini benar-benar berbeda dari apa yang semua orang bayangkan. Dia menawarkan gelombang kekuatan yang sangat penting. Tetua Agung melihat pasukan besar ini. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata sambil tersenyum, Saudara Wang telah menunjukkan kebaikan yang besar. Pasukan besar ini dapat dianggap sebagai bantuan besar pada saat kita membutuhkan. Di langit, jalur dao emas besar mundur, memasuki tubuh beberapa tetua. Mereka berdiri bersama dengan Meng Tianzeng. Semuanya adalah pemimpin keluarga berumur panjang, ahli yang tiada taranya. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka awalnya ingin mendukung Tetua Agung Meng Tianzeng, mereka semua menginginkan penjelasan dari keluarga Wang, tetapi sekarang setelah mereka melihat adegan ini, mereka hanya bisa menghela nafas ringan. Jin Taijun pertama kali terkejut, dan kemudian dia mengungkapkan senyum, berkata, Kakak Wang itu tangguh, masih seperti ketika kamu masih muda, heroik dan tak tertandingi,
aura agung menelan 10.000 li. Jenis dedikasi ini layak untuk dikagumi. Pasukan 100.000 meraung kata ini bersama-sama, membuat langit runtuh dan bumi terbelah sebagai hasilnya, retakan besar hitam pekat seperti jurang yang membentang di langit. Mereka benar-benar bersatu, mungkin mengejutkan dunia. Ini sepenuhnya menunjukkan dukungan tentara keluarga Wang, tentara yang benar-benar brilian, semuanya memiliki keterampilan yang luar biasa. Bagus sekali. Jika semua klan bisa seperti ini, perbatasan Desolate akan tetap tidak terputus, dunia aku dapat dilestarikan, memberi keturunan kami yang lebih luar biasa cukup waktu untuk tumbuh. Monster tua dari keluarga umur panjang di sisi Great Elder Meng Tianzheng mengangguk dan berkata, "Ayah, kami tidak berbakti, kehilangan muka untukmu." Di institusi Dewa Surgawi, salah satu dari 5 naga yang ditaklukkan di institusi Dewa Surgawi berkata, 5 naga tidak berteriak minta tolong, mereka juga tidak mengutuk tetua agung Meng Tianzheng dan yang lainnya. Hanya saja, jenis nada ini membuat orang lain tidak bisa tidak mengembangkan kecurigaan. Apakah mereka bertindak sebagai tanggapan atas kekuatan besar Immortal Wang, atau apakah mereka menunjukkan sesuatu? Idiot, melebih-lebihkan kemampuanmu. Berikan kontribusi yang tepat di Desolate Border, bunuh beberapa musuh lagi untuk menghapus rasa bersalah dan kejahatanmu. Kata Wang abadi. Ekspresi kelima naga semuanya berubah. Immortal Wang benar-benar membuat keputusan ini. 100.000 tentara elit yang dibawa tidak untuk ditukar dengan 5 naga ini, mereka masih akan dikirim. Setelah tetap diam, mereka semua membungkuk, mematuhi perintah ini. Immortal Wang berkata, 100.000 tentara akan diserahkan kepada kalian berlima, pimpin mereka dengan benar untuk membunuh musuh. Jangan bertindak bodoh lagi, jangan biarkan mereka berdarah tanpa alasan, kemuliaan hidup berdampingan dengan darah. Dipahami. 5 naga berteriak keras, mata mereka semua menjadi dalam. Ratusan ribu orang telah dipersiapkan untuk mereka, mungkin apa yang akan mereka andalkan untuk berdiri tegak di Desolate Border, mereka tidak bisa menyia-nyiakan usaha ayah mereka. Di kejauhan, semua orang mengerutkan kening, tetapi segera setelah itu, ekspresi mereka menjadi tenang. Kemungkinan besar akan sulit bagi orang luar untuk memimpin pasukan besar keluarga Wang, hanya 5 naga yang cocok untuk ini. Menjelang ini, baik tetua agung maupun penguasa sejati keluarga umur panjang itu tidak ikut campur, mengakui fakta ini. Saudara Wang murah hati, sangat baik. Jin Taijun tertawa. Kemudian, dia secara pribadi mengambil tindakan, membatalkan pembatasan 5 naga di institusi Dewa Surgawi. Pada saat itu, energi darah 5 naga meluap, seberkas cahaya warna-warni merah menembak dari mahkota mereka, menembus kubah langit. Ini adalah darah esensi kehidupan mereka, dikelilingi oleh energi kacau yang kaya. Adegan ini terlalu menakutkan. Kekuatan 5 naga luar biasa, keberanian tak tertandingi, kekuatan menindas sekte besar yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, jika bukan karena 5 prajurit tua yang berpartisipasi dalam perang fase terakhir Immortal Ancient yang mengambil alih, yang lain bisa benar-benar lupa untuk menaklukkan mereka. Mereka semua akan terbunuh jika mereka mencoba. Mereka langsung menghubungkan tubuh mereka yang hancur. Seolah-olah guntur bergemuruh di dalam tubuh mereka, suara darah mengalir. Itu disertai dengan kabut abadi dan energi kacau, langsung pulih. Orang-orang sekuat ini sangat penuh dengan kehidupan. Bahkan jika tubuh mereka terkoyak, 4 anggota badan dan kepala terkubur secara terpisah di berbagai belahan dunia, mereka masih akan segera dikumpulkan, dipasang kembali. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat ini, sangat sulit untuk membunuh mereka, sulit untuk mengirim mereka ke kuburan. Kalian semua adalah pria baik, pahlawan di puncak hidup kamu. Aku harap kamu semua dapat membunuh banyak musuh di Desolate Border, membangun legenda, membangkitkan kekuatan abadi keluarga Wang yang tak tertandingi di masa lalu. Jin Taijun berkata sambil tersenyum, mata tuanya tertutup. Terima kasih banyak untuk senior. 5 naga memberi hormat bersama. Mata mereka dingin saat mereka menyapu Shi Hao, Cao Yusheng, semut kecil emas dan lainnya. Namun, kali ini, mereka tidak mengungkapkan apapun, tidak menentang mereka. Namun, rasa dingin yang dalam pandangan ini membuat hati semua orang bergetar, seolah-olah mereka ditatap oleh binatang prasejarah raksasa, sangat berbahaya. Kakak Wang, mengapa kamu tidak datang untuk mengobrol? Meng Tianzheng berbicara, mengundang Wang abadi keluar dari keluarga Wang ke institusi Dewa Surgawi. Bagus. Jalan emas besar yang lebar muncul di gerbang spasial, cahaya warna-warni yang menguntungkan dalam jumlah besar, sangat menguntungkan. Itu meluas sampai ke sini, banyak bunga dao besar berserakan di sekitarnya, suara tulisan suci naik dan turun. Ini adalah pemandangan tidak teratur yang hanya akan muncul ketika individu paling kuat berjalan di dunia, menyentuh domain umur panjang, akan mencapai keabadian. Setengah langkah menuju keabadian. Ini adalah kekuatan Immortal Wang, seseorang yang dikenal sebagai salah satu individu paling kuat di dunia ini. Seorang pria muda berjalan keluar dari jalan emas besar, kekuatan hidup bersemangat, anggun dan elegan.
Ini adalah seorang pemuda yang luar biasa dan menyendiri. Dia terlalu muda, benar-benar membuat mata seseorang menonjol. Itu karena ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat raksasa legendaris ini. Semua orang hanya menolak untuk percaya apa yang mereka lihat, bahwa pemuda yang tidak berbahaya dan cantik yang hanya tampak berusia 17 atau 18 tahun ini, adalah Wang abadi yang kekuatannya telah mendominasi waktu tanpa akhir. Itu terlalu tak terbayangkan. Namun, dia tidak memberi semua orang kesempatan untuk menonton terlalu lama. Jalan emas besar membentang dari Cakrawala ke institusi Dewa Surgawi, dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Rahmat saudara Dao benar-benar membuat kami kagum. Seorang penguasa keluarga umur panjang menghela nafas dengan pujian. Inilah yang dia rasakan dengan tulus dan tidak diucapkan karena sanjungan. Aku sudah tua, masih menjadi tua pada akhirnya. Adapun menjalani kehidupan kedua, aku hanya setengah jalan di sana. Immortal Wang tersenyum, giginya seputih salju, cemerlang sampai-sampai agak menyilaukan. Kalian semua, datanglah, tawarkan permintaan maafmu kepada saudara Meng. Immortal Wang memanggil anak-anaknya. Secara komparatif, kelima naga itu semuanya tetua, rambut mereka beruban dan putih. Dibandingkan dengan dia, orang luar benar-benar tidak tahu siapa seniornya. 5 naga tercengang. Mereka menyapa Meng Tianzheng dan berkata, "Senior, maafkan ketergesaan kami. Tidak perlu merepotkan generasi muda lebih jauh, mereka semua adalah anak-anak yang baik." Jin Taijun tersenyum, wajahnya dipenuhi kerutan, berbicara seperti ini. Tetua Agung mentransmisikan suara ke Wang abadi, dengan mengatakan, "Saudara Wang, aku adalah orang yang sangat lugas, jika ada sesuatu untuk dikatakan, aku hanya akan mengatakannya. Anak ini, Huang, memperoleh sebuah kitab suci, dan dia telah memberikannya kepada aku untuk dipelajari. Aku merasa tulisan suci ini cukup tangguh, jika kamu tertarik, di masa depan, aku dapat membiarkan kamu berkonsultasi juga." Dia kemudian lebih lanjut mentransmisikan dan berkata, "Aku sudah menetapkan 9 batasan Dao pada roh primordial Huang, sehingga tidak ada orang luar yang dapat melihat kitab suci, atau kitab suci akan dihancurkan." Mata Immortal Wang sangat dalam. Dia memberi Shi Hao pandangan, dan kemudian dia melihat Tetua Agung. Kitab suci ini sangat luar biasa. Jika keluarga Wang menetapkan jasa besar untuk 9 surga 10 bumi, kamu secara alami akan memiliki hak untuk menelitinya. Pada saat itu, aku secara pribadi akan memberikannya. Kata Tetua Agung. Mata Immortal Wang sangat dalam, orang bisa samar-samar melihat pemandangan ketika langit dan bumi pertama kali dipisahkan, terlebih lagi matahari dihancurkan, bulan jatuh. Gumpalan energi kacau tersebar, pemandangannya sangat mengejutkan. Kemudian, dia mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Penguasa keluarga umur panjang berhenti sebentar. Setelah mendiskusikan beberapa hal sebentar, mereka masing-masing berangkat ke arah masing-masing. Berangkat ke perbatasan sunyi. Ratusan ribu pasukan elit keluarga Wang melanjutkan perjalanan mereka. Di bawah Tetua Agung dan seorang raksasa dari pimpinan keluarga umur panjang, mereka semua pergi untuk bergabung dalam pertempuran. 9 surga secara alami harus memiliki orang yang melindunginya juga. Ada raksasa yang tertinggal. Situasinya tidak stabil, dunia besar ini mencapai momen kritis hidup dan mati lagi. Semua klan membuat gerakan satu demi satu, bersiap untuk menghadapi sisi lain. Kelompok orang paling kuat dari generasi muda secara alami tidak dilupakan. Hari itu juga, seseorang datang mencari mereka. Apakah kalian semua ingin tumbuh dengan cepat, menjadi keajaiban? Hanya baptisan api dan darah yang bisa membuat seseorang tumbuh paling cepat? Ini adalah suara yang terdengar di telinga Shi Hao, berdering seperti lonceng besar. Orang-orang kuno sangat kuat karena mereka unggul dalam pertempuran, bertempur dalam banyak pertempuran, terus-menerus bertempur. Ada desas-desus bahwa ada orang-orang yang, sementara pada usia yang sama seperti dirimu, langsung menuju Desolate Border, bermandikan darah musuh, menjadi lebih kuat semakin mereka bertarung. Mereka secara bertahap naik ke surga, menjadi makhluk tertinggi, dan kemudian menerobos cobaan kematian, secara langsung menjadi abadi perang. Ada orang yang bisa melakukan ini di masa lalu, bagaimana dengan kalian semua? Apakah kamu ingin nama kamu mengguncang generasi yang tak ada habisnya? Atau apakah kamu ingin membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan sendirinya? Apakah kamu akan maju dengan berani, atau apakah kamu akan bersembunyi di rumah kaca kamu? Kita harus memahami bahwa Desolate Border bukan hanya medan perang, tetapi juga tempat keberuntungan alami. Gunung-gunungnya luas, bumi abadi tanpa batas, pekuburan tak berujung. Ritus Dao kekuatan besar kuno ada di mana-mana, terlalu banyak peluang. Untuk bangkit dari prajurit kecil, bantai penantianmu dari anak tangga terendah, ini dapat memungkinkan kalian semua untuk mengorek ke jalan keabadian, maju dengan berani antara darah dan kematian. Siapa yang berani ke sana? Apakah kalian semua memiliki keberanian? Suara ini terdengar melalui langit dan bumi, membuat darah seseorang mendidih dan beresonansi. Shi Hao tiba-tiba berdiri, menatap ke batas cakrawala.
Pada saat yang sama, para jenius terbaik dari setiap wilayah dipanggil, menanyakan apakah mereka ingin mandi darah dan api, bangkit di dunia yang kacau ini. Tidak ada banyak waktu tersisa untuk kalian semua, tidak ada yang tahu kapan gerbang surga dan bumi akan dibuka. Begitu kuku besi pihak asing menyeberang, semuanya akan terlambat. Pergi, mari kita lihat. Aku ingin mengunjungi Desolate Border sejak lama. Itu adalah tempat di mana orang tua aku sebelumnya bertarung. Aku ingin melihatnya, mencapai Dao di sana. Semut kecil emas melompat, bahkan lebih bergerak daripada Shihao. Pada saat ini, leluhur tua dari keluarga berumur panjang, beberapa dari mereka bahkan penguasa klan, seperti patung batu dalam kabut kekacauan utama, membuka mata mereka dari keadaan tidak bergerak, menanggapi ini. Biarkan anak-anak di klan membuat pilihan sendiri. Dapat dikatakan bahwa terlepas dari apakah mereka adalah klan kecil atau keluarga berumur panjang, semua orang yang memiliki jenius tingkat atas dihubungi, mereka semua menerima pesan tersebut.